pada pertemuan kedua ini dalam pembahasan CRUD OOP PHP, kita akan masuk ke dalam menampilkan data dari dalam tabel atau view ya. Kita buat view-nya. Setelah kita membuat database, kita membuat file koneksi ke database, saatnya kita akan membuat satu file PHP untuk menampilkan data dari dalam database. Nah, oke, kita langsung saja membuat file baru. Nah, saya langsung ketik di sini. Seperti biasa, kita kasih judul dulu. Data mahasiswa, karena kita membuat kemarin tabel mahasiswa. Oke, kita buat di sini satu tombol untuk menambahkan data nantinya. Href sama dengan, nanti kita akan href ini adalah tujuan apabila tombol tambah diklik ya. Di sini kita tujukan ke file tambah data.php. Oke, sekalipun kita belum membuat file tambah data PHP, tapi kita tujukan dulu ke sini. Oke, itu tidak akan menjadi masalah. Kemudian kita kasih teksnya di sini tambah data. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat satu tabel untuk menampilkan data. Kita kasih border 1. Kasih buat baris. Kemudian buat kolomnya. Nomor. Oke, saya copy paste saja ini. Kita lihat tabelnya dulu supaya tidak salah. Strukturnya nama, alamat, HP. Nama, alamat, HP. Oke, kemudian kita tambahkan satu untuk tombol aksi. Aksi ini untuk menampilkan nanti edit atau delete. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke script PHP. Kita panggil dulu file koneksinya, include koneksi.php. Kemudian kita buat query-nya, variabel SQL sama dengan select bintang from tabel mahasiswa. Oke, kita cek dulu nama tabelnya apakah sudah sesuai. TBL mahasiswa. Oke, sudah sesuai. Nah, kita buat lagi file result MySQL tanda panah min lebih besar, query. Kita query ke SQL-nya, variabel SQL. Kemudian kita buat satu variabel, yaitu variabel i, gunanya untuk melakukan pengulangan. Jadi setiap ada data di dalam tabel, dia akan menambah satu angka. While row
sama dengan result min lebih besar fetch esok. Kita echo, kita menggunakan perintah echo tr, kemudian membuat kolom. Oke, ikuti saja ini. Variabel i untuk menambah setiap nomor, tutup kolom. Kemudian saya copy paste saja ini supaya cepat. Td variabel row untuk nama. Oke, saya copy paste lagi supaya cepat. Alamat HP. Alamat HP. Nah, setelah selesai ini, untuk aksi kita juga harus membuat satu kolom untuk aksi, namun kita buatkan kita sudah harus menentukan file yang akan dituju. Oke. Nah, caranya seperti ini. Tadi ahref sama dengan, nah untuk edit kita akan tujukan ke edit. Nah, caranya seperti ini. Edit titik php tanda tanya id. Nah, jadi nanti file edit akan melakukan pengeditan berdasarkan id. Nah, oke. Variabel row sama dengan dalam kurung siku id titik backslash edit. Oke, nah saya copy paste ini, kita buat satu lagi untuk delete. Nah, jadi kita tidak pasang td lagi di sini karena ini kita satukan dalam satu kolom. Nah, di sini saya ganti hapus. Di sini juga saya ganti hapus. Ini untuk menghapus. Oke. Kemudian kita di sini baru tutup td. Oke. Kemudian kita tutup tr-nya. Setelah itu kita pasang variabel i supaya dia mengikuti data yang ada dalam database. Caranya mudah sekali, cukup dengan memberikan tanda tambah 2 kali seperti ini. Oke. Nah, setelah selesai maka kita close mysql, close. Tutup PHP-nya dan tutup tabelnya. Jangan lupa disimpan. Simpan dengan nama view. Simpan di folder di php.oop di htdocs yang sudah kita buat kemarin. View.php. Oke. Nah, kita tes dulu apakah view-nya berhasil. Jalankan sumnya, kemudian tekan localhost php oop view.php. Ketika kita menghadapi error, maka kita tidak usah panik. Kita selesaikan berdasarkan apa yang error. Nah, yang pertama ini kita lihat dulu. Jadi dia mengatakan bahwa undefined index ID di baris yang ke-23. Nah, sekarang kita buka codingan kita. Nah, baris ke-23 berarti yang ini. Nah, di sini ID-nya yang dia bilang undefined.
Nah, oke, kita lihat dulu apakah ini memang sudah sesuai dengan apa yang ada di database. Kita lihat dulu. Nah, di sini kan kita menggunakan ID mahasiswa, sementara tadi kita hanya menggunakan ID. Jadi kita cukup menyelesaikan dengan menambahkan mahasiswa, ID mahasiswa. Ya, seperti ini, sama dengan yang di line 24. Oke, kita perhatikan line 24. Nah, ini. Oke, saya ganti menjadi ID mahasiswa, simpan, Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, selesai kan? Nah, sekarang ada lagi fatal error di baris ke-29. Nah, kita lihat baris ke-29 close. Nah, harusnya close. Nah, oke, Ctrl S, simpan. Kita lihat hasilnya. Refresh. Nah, berhasil. Nah, pada saat kalian perhatikan di kiri bawah di sini, kalau saya tunjuk edit, maka dia akan menunjukkan ID sama dengan 1. Kalau saya kalau saya tunjuk hapus, maka dia akan menghapus ID 1. Nah, oke. Kita buktikan kalau di dalam database atau dalam tabel ada 2 data. Oke, kita insert lagi data yang kedua. Tes angka di sini 333, go. Nah, sekarang kita punya 2 data di dalam. Kita refresh di sini. Nah, ada 2 data. Saya tunjuk edit, maka ID-nya di bawah akan berubah menjadi 2 juga. Oke, berarti kita membuat file view berhasil. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya, yaitu membuat file tambah. Oke, terima kasih.